sekalian, kakak berdoa selalu semoga keadaan adik-adik sehat dan juga tetap semangat di dalam memuji Tuhan, di dalam juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya juga adik-adik sekalian tidak bosan melihat kakak-kakak di tempat ini, dan kiranya adik-adik juga boleh bernyanyi bagi kakak-kakak di tempat ini juga. Oke, mari adik-adik sekalian, kita akan naikkan satu pujian untuk memulaikan ibadah kita. Kita naikkan satu pujian, selamat pagi Bapak. Mari Kak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu serahkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu serahkan-Mu, Yesus Tuhanku. Mari adik-adik sekalian dimanapun berada, kita akan berdoa. Nanti doa dipimpin oleh Kak Olpi. Mari Kak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, sebab Tuhan sudah sertai kami, dan saat ini kami bersyukur juga Tuhan masih memberikan kami kesempatan sehingga Amen. kami bisa beribadah bersama-sama walaupun hanya ibadah online. Saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan menolong setiap Amen. kami supaya dapat bersekutu dengan Engkau. Berkati adik-adik dimanapun mereka berada, supaya mereka senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Guru-guru yang ada yang akan mengajar saat ini, Tuhan menolong semuanya. Amen. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, sekarang kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama dengan kakak-kakak di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian sukacita, jalan serta Yesus. Mari Kak. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan di bengkokkan putar ke belakang. Ayo jangan berpikir puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan di bengkokkan putar ke belakang. Sampai
dimuliakan Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya biarlah firman itu tertanam dalam hati kita semua, sehingga menjadikan kita anak-anak yang baik, anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Kita mendengarkan firman Tuhan. Nanti Kak Sigit yang akan bawakan kita di dalam doa. Mari adik-adik kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih Tuhan. karena Engkau telah menyertai kami mulai dari awal sampai akhir persembahan kami. Ya, Dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman Tuhan ini ya Tuhan, ya. agar dapat tersampaikan dengan baik, Amin. dan adik-adik nanti dapat melakukan firman Amin. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Harapan Tante kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Ya, dalam beberapa minggu ini kita sudah membahas firman Tuhan dengan tema menjadi teladan. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar menjadi teladan dalam perkataan dan menjadi teladan dalam kasih kepada sesama. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu menjadi teladan dalam perbuatan. Pagi hari ini Tante tidak sendiri, Tante ditemani oleh Tante Elizabeth. Selamat pagi. Ada juga Kak Sigit. Halo. Ya, pembahasan tema pagi hari ini, renungan firman Tuhan kita mau kemas, kita mau bahas lain daripada seperti biasanya. Dan kita dibantu oleh dua kakak-kakak kita. Ada Kak Opi, selamat pagi. Hai.
Ada Kak Daud. Halo. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Ya mungkin kita langsung saja ya. Kita mau tanya-tanya kepada mereka apa sih atau seperti apa menjadi teladan dalam perbuatan itu. Silakan Tante Elizabeth. Mungkin ada yang ditanyakan kepada mereka. Adik-adik, ada yang mau tahu apa dan bagaimana menjadi teladan di dalam perbuatan? Jangan kemana-mana dulu ya, tetap di sini. Silakan disimak penjelasan dari kakak-kakak. Selamat menyaksikan. Nah, untuk Kak Daud, Ya. tema kita sekarang ini kan teladan dalam perbuatan. Benar. Nah, menurut Kak Daud, apa itu teladan? Secara sederhananya adik-adik, teladan itu adalah contoh. Jadi teladan itu merupakan sikap yang harus dicontoh dan yang harus ditiru oleh orang-orang lain. Dan yang harus kakak garis bawahi adik-adik sekalian, tentu contoh dan teladan yang dimaksudkan adalah teladan yang baik, bukan teladan yang buruk seperti itu. Dan yang kedua yang perlu kita ketahui, teladan itu merupakan satu keharusan yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Dan teladan itu haruslah berdasarkan Alkitab. Mungkin demikian Kak. Mungkin Kak Daud bisa jelaskan lagi seperti apa sih menjadi cara menjadi teladan itu. Oh, sebenarnya menjadi teladan bisa ada banyak-banyak poin di sana. Namun singkatnya, kakak akan bagikan dalam 3 poin saja. Yang pertama adalah bagaimana cara kita supaya menjadi teladan. Yang pertama adalah kita harus saling mengasihi. Dan ini harus seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita yang sudah menebus segala dosa kita. Jadi kita benar-benar harus mengasihi sesama, harus mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman, dan juga mengasihi orang juga yang mengasihi kita. Dan yang kedua adalah bukan hanya saling mengasihi, namun saling membantu. Nah ini penting teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kita juga harus saling membantu. Contoh jika ada teman-temannya yang lagi kesusahan belajar, ayo mari dibantu, diajarin, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya menjadi teladan? Harus saling mensupport. Mensupport yang kakak maksud adalah bagaimana kita menolong orang lain, temannya yang lagi kesusahan, mungkin lagi sedih hari ini, atau sedang dimarahi orang tuanya hari ini, ya disupport, dihibur, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya beritahukan. Oh, seperti itu ya rupanya. Nah, sekarang adik-adik sudah dengar kan apa itu teladan? Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang saya akan beralih ke Kak Alfi ya. Ya. Menurut Kak Alfi, apa itu perbuatan? Nah, ini sebenarnya adalah satu hal yang sudah sangat sering kita dengar tentang perbuatan. Nah, jadi ini bukan suatu hal yang asing lagi buat kita. Apalagi bagi adik-adik sebagian besar pasti sudah sangat mengerti apa itu perbuatan. Nah, jadi singkatnya kakak jelaskan sedikit bahwa perbuatan itu adalah sikap atau tindakan. Nah, sikap kita seperti apa atau tindakan kita seperti apa, nah itulah perbuatan. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau yang dikatakan di dalam Alkitab, perbuatan itu seperti apa? Mungkin Kak Daud bisa menjelaskan? Sebenarnya ada banyak cerita-cerita atau ada banyak teladan-teladan perbuatan yang ada di dalam Alkitab. Sangat-sangat banyak. Namun setidaknya saya akan bagikan satu contoh cerita untuk kita teladani, yaitu kisah tentang Raja Daud. Bagaimana Raja Daud, adik-adik sekalian mungkin tahu ceritanya. Raja Daud dikhianati, Raja Daud dicaci. Bahkan Raja Daud itu hampir dibunuh dan berusaha dibunuh 2 kali oleh Raja Saul pada saat hari itu. Namun apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Namun dia membalas kejahatan dengan cinta kasih. Raja Daud tidak berusaha untuk membunuh Saul, namun sebaliknya Raja Daud mengasihi Raja Saul seperti dirinya sendiri. Jadi aplikasinya adik-adik atau teman-teman sekalian, marilah kita saling mengasihi, jangan membenci temannya jikalau ada yang membenci, jangan mencaci temannya bagi yang mencaci, jangan memfitnah temannya walaupun temannya itu memfitnah kita. Dan itu merupakan poin yang sangat penting, karena poin itu merupakan poin yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikian Kak mungkin. Kenapa harus jadi teladan dalam perbuatan, Kak Olvi? Ya, oke. Nah, jadi kenapa sih harus
menjadi teladan dalam perbuatan. Nah, jadi adik-adik sekalian, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa keteladanan itu di dalam kebaikan adalah satu keharusan bagi kita. Kita harus menjadi teladan. Jadi di dalam menjadi teladan ini, supaya seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, hendaklah kita ini adalah garam dan terang. Jadi kita ini akan dilihat oleh orang banyak. Jadi kalau kita ini berbuat yang tidak baik, maka orang lain pun akan mungkin ada yang ikut-ikutan tidak baik. Tapi kalau kita lihat, kalau kita ini melakukan yang baik, bersikap baik, bertindak baik, orang melihat kita, mereka juga akan melakukan yang baik. Bahkan terlebih lagi dikatakan, mereka akan memuliakan Tuhan kita. Nah, itu kira-kira yang bisa saya bagikan dari tentang perbuatan ini. Kalau gitu, adik-adik, kakak akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa hal yang telah disampaikan oleh kakak Olvi dan kakak Daud. Yang pertama yaitu menjadi teladan, menjadi suatu keharusan. Tentu teladan yang dimaksud adalah teladan yang baik dan bukan teladan yang buruk. Menjadi teladan bisa kita lakukan seperti saling mengasihi, saling membantu, dan saling mensupport. Oleh sebab itu, mari adik-adik kita sama-sama menjadi teladan supaya Tuhan berkenan bagi kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah menyimak bersama-sama tentang menjadi teladan dalam perbuatan. Kami yakin adik-adik sudah mengerti bagaimana menjadi teladan. Untuk lebih memahami, silakan menyimak video berikut ini. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini, dan sebelum kita berpisah, kita akan tutup dengan doa yang dipimpin oleh Kak Olvi. Oke, adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan sudah sertai kami di dalam ibadah sekolah minggu, dan saat ini ya Tuhan, kami akan akhiri diskusi kami saat ini. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami tetap berdoa untuk adik-adik, biarlah Tuhan tetap memberikan kepada mereka hikmat, berikan mereka kepintaran, dan berikan mereka semangat untuk senantiasa mengikut Tuhan. Berkati mereka di dalam pendidikan, berkati orang tua mereka, berikan kesehatan dan kekuatan selalu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Amin. Halo. Halo adik-adik. Saat ini tadi adik-adik sudah mengikuti bersama-sama tentang bagaimana menjadi teladan di dalam perbuatan. Saat ini kakak akan bacakan tugas untuk adik-adik sekalian. Nah, adik-adik tetap semangat ya kerjakan tugasnya ya. Nah, sekarang ini kita akan lihat untuk adik-adik yang kelas kecil,
adalah tugasnya. Tadi kan kakak sempat mengatakan kita adalah garam dan terang dunia. Nah adik-adik yang kelas kecil, cari dan temukan, sebutkan kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa. Nah untuk adik-adik sekalian yang kelas kecil ya, nah itu temukan kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa. Nah untuk yang kelas besar, itu yang kelas kecil. Untuk yang kelas besar, sebutkan 5 hal atau 5 tindakan yang adik-adik bisa lakukan untuk menjadi teladan di dalam perbuatan. Ingat, kakak bacakan sekali lagi, 5 hal atau tindakan yang adik-adik bisa lakukan untuk menjadi teladan di dalam perbuatan. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Halo adik-adik. Hari Minggu kemarin kita sudah ke rumah kalian kan? Bagaimana? Kalian senang? Kakak juga senang bisa bertemu kalian semua. Kakak mewakili semua guru-guru yang terlibat mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah setia mengikuti ibadah sekolah minggu dan mengerjakan tugas-tugas setiap minggunya. Dan kakak mau mengucapkan selamat untuk 4 orang anak yang sangat antusias mengikuti dan mengerjakan tugas dengan baik, yang selalu mengumpulkan tugas lebih awal. Untuk adik-adik yang lain, jangan berkecil hati ya. Kalian juga bisa seperti 4 teman kalian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah membantu dan membimbing adik-adik dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Tetap setia, tetap taat, tetap sukacita, tetap semangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu dan mengerjakan tugas ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Acara kita minggu ini adalah berkunjung ke rumah kalian. Sengaja kakak tidak mengabari kalian karena kakak mau memberikan surprise buat kalian. Dan juga kita kangen sekali karena beberapa minggu ini kita tidak dapat bertemu. Oleh sebab itu, kita putuskan untuk ke rumah kalian semua. Tujuan utama kita ke rumah Kathleen. Oh iya ya. Hai. Kemudian ke rumah Devi. LPG, air, nyok. Sorry, padahal tadi baru aja berangkat kasih hadiah anak-anak. Aku kasihnya gini, aku jadi super. Ada. Kepala nggak ada. Nggak denger. Jadi tak tel. Selanjutnya ke rumah Flo dan Casey. Casey kok nggak keluar? Cuma intip-intip aja. Dia takut sama Daud.
Selanjutnya kita menuju ke Kelaka. Lewati gunung, lewati lembah. Katanya Kak Daud. yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and Sekarang kita mau menuju ke rumahnya Verolin. I lift my hands to praise you, for you are kind to me. And to your name my heart sings, for you are love, love, you're good to me. Karena tujuan kita masih banyak, kita harus cepat adik-adik. Selanjutnya kita mau ke rumahnya Irin. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 Selanjutnya kita ke Jatiroto. love, love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light, light of the world. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. Akhirnya kita sampai ke rumahnya Ricky. Tapi sayang sekali, Ricky lagi tidur. Padahal kita sudah kangen sekali. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light, light of the world. Ini Riki udah rajin ngerjain tugasnya setiap minggu nih. Tetap semangat, salam buat Riki. Iya. Dalam lain. Think about your love, 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 love. Selanjutnya kita ke rumah Angel, Michelle, dan Excel. Your great, great love. 'Cause we are the light, light of the world. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light, light of the world. 'Cause we are the light, light of the world. 'Cause we are the light, light
Ya inilah pertempuran antara Kak Daud dengan Kak Sigit. Siapa pemenangnya? Hey teman, how are you today? Are you guys doing okay? Follow me, yuk kita nyanyi, memuji dan menari. Hey teman, how are you today? Are you guys doing Selanjutnya ke rumahnya Kinichi. Follow me, yuk kita nyanyi, memuji dan menari. Menari, dance, 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 yuk kita bernyanyi. Haleluya, mari dia triwulan ini. Dance, 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 kita bernyanyi. Haleluya, praise the Lord. Hey teman, are you guys doing okay? Follow me, yuk kita nyanyi, memuji dan menari. Menari, dance, 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 yuk kita bernyanyi. Haleluya, mari menari. Dance, 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 yuk kita bernyanyi. Haleluya, praise the Lord. Selanjutnya ke rumah Matthew dan Timmy. Wah, sayang sekali. Mereka tidur juga. Menari, Tujuan kita selanjutnya ke rumah Nicolai, Naomi, dan Natasha. mari menari. Dance, 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 yuk kita bernyanyi. Haleluya. Dance, 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 yuk kita bernyanyi. Bernyanyi, haleluya, mari menari. Menari, dance, 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 yuk kita bernyanyi. Bernyanyi, haleluya. Menari, menari, dance, 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 yuk kita bernyanyi. Bernyanyi, haleluya, mari menari. Menari, dance, 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 yuk kita bernyanyi. Bernyanyi, haleluya, praise the Cece ini memang Ah, kita harus lewati Gunung Danumba lagi adik-adik. Tujuan kita selanjutnya ke Tempe. Caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Akhirnya sampai ke rumahnya Rafa dan Claren. Cece nggak buat. Ku cinta kau, kau cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Dan kita dalamnya, tinggallah di dalamnya. Yang satu nih adik-adik, yaitu Ethan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Kegiatan hari ini kita tidak hanya ke rumahnya adik-adik saja, kita juga mendoakan papanya C. Olive dan juga papa dari adik Devi.